Bang Felix. Ya, Bang, pembangunan yang lebih manusiawi, apakah ketika pembangunan dilakukan, standar FPIC internasional itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah? Iya, saya mungkin langsung tadi ya, Bu, apresiasi dengan pandangan dari Bu Musda Mulia. Luar biasa, kita tidak membantah hal itu karena memang di dalam melihat, membaca, dan juga melayani pembangunan di Papua memang perlu kesabaran. Karena kan konteks sosial, setting, keragaman di Papua dengan tingkat adaptasi sosial yang sangat beragam. Itu kita sangat setuju sekali. Sehingga penting untuk komunikasi publik yang juga memang sangat sesuai dengan situasi sosial dan culture masing-masing. Kemudian yang kedua, mungkin dalam konteks film ini ya, saya langsung masuk ke poin ini bahwa film ini sebetulnya memberi pesan simbolistik tapi juga ada substansial. Jadi kita melihat dari sisi itu. Tapi dalam pandangan saya ketika saya masuk dalam pikiran Pak Bang Dandi Laksono dan juga teman-teman produser, ini kawan-kawan juga yang membuat film ini, kami melihat bahwa sebetulnya film ini menceritakan kepada publik di tanah air bahwa berbicara tentang Papua tidak berbicara tentang masalah ketertinggalan ataupun keterbelakangan, tetapi berbicara tentang Papua adalah berbicara tentang masa depan Republik Indonesia. Berbicara tentang bahwa ini adalah Papua sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Pasifik. Masa depan energi, masa depan pangan ada di tanah Papua. Itu menceritakan, sebenarnya saya melihat dari film kerangka yang harus kita lihat dari sisi positif dari film dokumenter ini. Tapi kemudian pesan yang mungkin kami kritisi dalam konteks simbolistik saja, film ini memberi pesan tadi, jika orang tidak mengetahui makna tadi, saudara-saudara yang mungkin setting sosial yang ada yang mayoritas maupun minoritas memaknai makna kata pesta babi. Kemudian yang kedua ada makna simbolistik salib merah yang sangat makna teologis, spiritualitas. Tapi juga kita melihat ada makna tentang bukan deforestasi tapi sebenarnya lebih pada pembukaan lahan untuk sebuah agenda strategis nasional tentang ketahanan pangan dan energi. Tapi pesan ini juga sebenarnya saudara-saudara di setanah air se-Indonesia bahwa film ini juga menceritakan tentang keindahan alam, landscape alam di tanah Papua, budaya yang begitu beragam. Sehingga mari orang-orang yang menonton, saudara-saudara di setanah air dari Aceh hingga Maluku yang telah nonton bisa datang ke Papua, bisa menjadi bagian di dalam konteks perputaran ekonomi atau juga bisa menjadi pionir di dalam memberikan literasi terhadap saudara-saudara di tanah Papua. Dan itu kita butuhkan. Itu simbolistik. Tapi kemudian yang kami melihat adalah yang sisi substansial, kami melihat dari perjalanan panjang film ini. Film ini tidak berbicara tentang 5 skin atau 5 segmentasi di dalam film ini dan tokoh-tokoh yang dipilih. Tapi kami melihat film ini membawa cerita pertama dari sejarah integrasi Irian, West Irian ke Pangkuan Republik Indonesia. Ini pertama yang memberikan narasi yang lebih pandangan sepihak saja, itu pertama, bahwa sebetulnya pemerintah dalam konteks ini ada strategi diplomasi, strategi ekonomi di tahun 50-an, kemudian strategi politik, sampai strategi pertahanan, ancaman peperangan terhadap Belanda. Jadi kami melihat ini ada sejarah panjang yang mungkin tidak dilihat bahwa hanya pandangan sepihak saja. Kemudian kedua adalah tentang bagaimana kebijakan pemerintah yang sangat beragam. Ada kebijakan pertanian, ada kebijakan pertanahan, kebijakan tentang kehutanan, kemudian kebijakan tentang kebudayaan di tanah Papua, atau tentang kebijakan tentang bagaimana kebijakan konteks peran TNI dan polisi di dalam konteks ketahanan pangan. Karena perspektif dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo bahwa ketahanan pangan itu adalah sebenarnya ketahanan nasional yang kita lihat secara terintegrasi dalam melihat peran semua anak-anak bangsa di dalam konteks ketahanan pangan. Dan sebetulnya juga terakhir memberi pesan bahwa ada pesan-pesan yang sebenarnya menjadi penataan internal kami di pemerintah. Kami melihat di segmen kedua seorang figur Natalis, dia anak Papua, dia bertani di kawasan Tanah Miring. Dia memilih tidak menjadi seorang birokrat, tapi kemudian memilih untuk seorang petani, tapi kemudian diberi pesan situ dia beri perhatian. Saya pikir itu film memberikan pesan bahwa berarti kita pemerintah harus lebih proaktif untuk membantu saudara-saudara kita yang memang sudah turun di dunia petani. Mereka mereka lah yang menghidupkan kita untuk bisa makan dan sebagainya.
Tapi kemudian terakhir bahwa film ini memberikan bahwa kawasan di Papua ini kawasan yang memiliki potensi untuk pangan. Kita masih impor daging sapi, kita masih impor tepung misalnya dari Singkong. Tapi kemudian kita ada punya potensi beras yang sebetulnya di kawasan Merauke sudah dibuka. Selama ini perjalanan panjang di daerah transmigrasi sudah sekitar 72.000 hektar. Itu sudah cukup lama, hampir 40 tahun terakhir yang kita bisa kembangkan dalam banyak hal. Terakhir kami ingin bahwa sebetulnya banyak hal yang harus memang perlu penataan. Betul, memang membangun Papua ini perlu kesabaran, tidak bisa membalikan telapak tangan dalam sehari, tapi tentu ini menjadi sebuah bagian untuk proses penataan ke depan. Terakhir sebetulnya dalam konteks kita memang melihat bahwa ada beberapa catatan dalam konteks pembangunan di masa lalu, sehingga di hari ini Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto telah mengeluarkan sebuah grand design percepatan pembangunan ke depan, rencana induk percepatan pembangunan Papua hingga 2041. Kemarin Desember mengeluarkan rencana aksi untuk percepatan pembangunan hingga 2029 dan masing-masing ada indikator. Berbeda dengan otonomi khusus sejak 2001 sampai 2021, kita tidak memiliki sebuah grand design percepatan pembangunan Papua, tetapi hari ini kita telah miliki sehingga jelas Papua sehatnya bagaimana, Papua cerdas bagaimana, Papua produktif bagaimana, aspek lingkungan, aspek nilai karbon, kemudian aspek pertanahan itu sudah dijelaskan, dan hari ini kami dari Komite Eksekutif Papua mencoba untuk menjaga roadmap itu terutama untuk hingga 2029. Apakah ini dikomunikasikan juga ke masyarakat ada di sana, Pak Felix? Tentu dari komite maupun dari pemerintah, dari masing-masing kementerian, komunikasi itu sudah terbangun baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Kemarin tanggal 11 dan 12 Mei pertemuan 6 gubernur dan 42 Bupati Wali Kota di Setana Papua, pertemuan di Timika, dan ada sebuah kesepakatan bersama, sebuah kesepakatan percepatan pembangunan untuk Papua, kemudian penghormatan terhadap masyarakat adat, kemudian orang asli Papua, tapi juga tentang bagaimana keragaman suku dan etnik di Papua. Berarti memang jelas bahwa pemerintah ingin harmonisasi itu ada ya? Iya, kehadiran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua menjadi bagian dalam hal itu, untuk tugas untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Apakah dalam konteks regulasi, apakah dalam konteks kerangka perencanaan, kemudian dalam konteks kerangka pembiayaan yang sangat beragam dari internasional partner sampai di pembangunan desa. Ini kan topik yang sangat beragam. Kami setuju tadi dengan Bu Mulia bahwa melihat Papua kan tidak melihat dari sisi pembangunan di 6 provinsi, tapi melihat Papua dalam konteks geostrategis, geopolitik di kawasan Pasifik, sehingga tentu kami melihat bahwa tadi kita memang harus tidak menempatkan Papua sebagai daerah pinggiran, tapi harus daerah terdepan di kawasan Pasifik. Sedikit saja dari Prof, itu artinya pemerintah tidak menempatkan Papua sebagai daerah pinggiran? Saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini mewakili pemerintah. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kita tuh nggak sulit ya. Kita kan mestinya kalau bisa seluruh pembangunan kita itu bertumpu kepada nilai-nilai Pancasila. Kita kan punya nih Pancasila ya. Tapi kenapa kok kita sering lupa gitu. Pancasila itu benar-benar sebuah ideologi yang menurut saya ini luar biasa ya. Para founding fathers and mothers kita. Bayangkan nih, sila pertama itu menekankan tentang pentingnya spiritualitas. Jadi bicara tentang masyarakat adat itu bicara tentang spiritualitas. Nggak boleh kita meremehkan mereka. Kadang-kadang kan timbul satu anggapan, mereka kan sedikit, ya minoritas jumlahnya. Jadi jangan lihat jumlah kalau manusia ya. Yang kedua kita melihat, dia kan terkebelakang, primitif, begitu-gitu kan. Itu satu hal yang istilah-istilah begitu saya kira sudah harus kita hilangkan. Terus yang kedua, bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan yang paling penting keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adakah mereka merasakan keadilan sosial itu? Karena ini yang paling di kita nih, yang paling pembangunan kita ini paling meremehkan ya istilah keadilan itu. Tapi satu hal yang ingin saya garis bawahi dari perbincangan kita hari ini adalah sebentar Prof, saya mau tanya dulu ke Bang Iwan. Bang, terkait dengan pendekatan Pancasila itu kalau dari Pak Prabowo sendiri seperti apa? Jadi gini ya, sosialisasi pasti sudah dilakukan ya. Cuma nanti diprotes lagi sama Bang Ray Rangkuti ya. Karena TNI di sana ya
selain membantu polisi menegakkan hukum, menegakkan keamanan, mereka juga itu mendekati masyarakat untuk menyampaikan program-program pemerintah pusat untuk di daerah. Ya, multifungsi tentara di daerah konflik. Ya, jadi memang keterbatasan sumber daya manusia yang ada di sana, terutama untuk menyangkut dari pendidikan, kesehatan segala macam, maka banyak melibatkan TNI dalam urusan itu. Ya, Sosialisasi itu tadi ya? iya, mengajar, Aha. kesehatan, semua ya dilakukan. Tapi isu-isu tentara. kekerasan itu seperti apa tuh Bang? Apanya? Isu-isu kekerasan yang dialami oleh masyarakat di sana? Kan tidak semuanya. Oke. Yang dimunculkan kan yang kasus kekerasan kan, yang bagaimana tentara mikul saudaranya di Papua ke rumah sakit, dibawa kemana kan nggak pernah diungkap. Iya. Intinya kita melihat sesuatu itu karena kecintaan atau kebencian. Oke. Kalau kebencian semua yang dilakukan pasti salah. Hargai ya, bagaimanapun TNI itu sudah bekerja. Kalaupun ada ya ada kekurang pasan juga, ya rumuskan, rubah aturannya. Tentara cuma suruh perang aja. Kan Pak Rai Rangkuti juga ya 98 merubahnya kan. Iya. Kita sepakat. Iya. Kalau aturan itu mengharuskan tentara itu cuma perang aja, ya sudah perang aja. Oke. Mbak Ray, ternyata peran TNI itu banyak di sana, multi peran. Setuju. Setuju. Jadi kan yang dibilang oleh Bung Iwan itu ubah aja aturannya. Iya, sosialisasi dilakukan seperti yang Nah. dikatakan Prof. Gini loh ya, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sosialisasi macam-macam itu jelas berhubungan dengan pemerintah ya. Gitu. Jadi tapi tentara jangan dilihat itu semacam keistimewaan, jangan dilihat itu semacam prestasi. Itu yang saya bilang tadi itu bolak-balik semua nih kita nanti. Tapi bolak-baliknya mohon maaf aja berasal dari yang paling tinggi jabatannya di Republik ini, Pak Prabowo. Kita coba Anda bayangkan, Pak Prabowo mengapresiasi kinerja Kapolri karena sukses membuat tanam jagung dan juga SPBK yang paling bersih. Akan diberi katanya bintang Mahaputra. Jadi presiden memandang suksesnya Kapolri bukan karena berantas korupsi, bukan karena berantas premanisme, bukan karena berantas judi online, bukan karena berantas narkoba, tapi karena bisa nanam jagung. Oke. Karena ngurusin dapur.